Hai, welcome to New Trading Journey. Jadi ini udah jam, kelihatan gak sih? Jam 11 lebih 3 dan aku baru mulai mau membaca. Karena tadi sore aku bangun ke sorean, terus akhirnya aku jadi gak bisa tidur dengan cepat malam ini kayaknya. Jadi aku memutuskan untuk baca aja. Jadi untuk sekarang aku baca The Poppy War. Dan aku juga pinjem yang series yang nomor 2 nya juga. What is it? Yang judulnya The Dragon Republic. Ini kalau di perpus Bung Karno cuma ada 2, nomor 1 sama nomor 2, dan nomor 3-nya itu sejauh yang aku tahu itu nggak ada. Dan ketika aku cari di Ipusnas itu ada, cuman sayangnya memang ketiga novel ini populer banget di Ipusnas, jadi semuanya dalam antrian. Dan aku berharapnya sih nantinya setelah aku selesai baca 2 novel ini aku bisa pinjem yang nomor 3. Semoga aku bisa dapat itu tepat setelah aku selesai yang nomor 2 ini, jadi bisa berurutan gitu loh dalam kepala aku, nggak kehalang sama novel lainnya. Cuman agak sulit aku dapatkan karena ya novel itu populer banget di Ipusnas. Terus pulang lagi. Goblok. Wah. Nggak kuat ini sinyalnya Mbak UM. Padahal aku udah pinjem buku di Ipusnas, jadi harusnya bisa ya. Cuman Ipusnasnya nggak bisa dibuka, nggak tahu. Padahal yang Ipusnasnya dulu itu kalau lagi offline itu masih enak gitu dibukanya. Sekarang kayak susah banget. Padahal udah di-download kan harusnya tinggal dibuka. Bisa. The Poppy War 29%. Ini aku menyesuaikan sama yang buku yang ada di rumah, yang fisiknya. Kayaknya udah beberapa hari ini aku nggak bener-bener membaca karena aku bener-bener fokus untuk menyelesaikan review tertulisku sebelum ganti tahun. Dan ini udah di tahun 2025, jadi hai, selamat datang di tahun yang baru. Aku mulai mau membaca RF-Com The Poppy War lagi. Dan ini sebenarnya aku udah, waktu pinjamku itu kurang dari seminggu, dan aku harus membaca lebih dari 1,5 novel ya. Jadi aku bakalan ngebut ini mumpung udah malam, aku nggak ngapa-ngapain. Udah lumayan malam sih, hampir jam 9, terus lagi hujan juga, dan aku belum cukup ngantuk, jadi aku mau membaca ini. Sejujurnya aku belum terlalu mood untuk membaca sih, jadi aku masih mood banget pengen menggambar. Cuman karena waktu pinjamku nggak ada seminggu lagi, jadi aku memaksakan diriku untuk fokus membaca aja daripada menggambar. Padahal sebenarnya aku udah nyiapin spidol warna-warna yang bakalan aku pakai untuk gambarku berikutnya, meskipun sebenarnya aku belum ada ide mau gambar apa. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada jedai, ini ada kopiku, terus reku juga, karena tadi aku sambil dengerin podcast. Terus habis itu yang ini adalah spidol yang bakalan aku pakai. Rencananya aku bakalan menggambar pakai warna ini. Jadi ini kayak krim dengan 2 jenis, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, terus biru sama pink. Dan aku belum tahu mau menggambar apa, belum ada ide. Tapi aku pengen menggambar, tapi memang aku harus menyelesaikan bacaanku dulu. Mungkin gambaranku akan aku kerjakan nanti kalau aku udah merasa membaca cukup banyak.
Ini tadi tuh sebenarnya aku mau ngelipat baju sama jilbab karena emang udah berantakan banget. Terus mau aku lipat-lipat terus masukin lemari. Terus kan aku ada baju baru yang belum pernah aku pakai dan masih ada price tag-nya atau tag labelnya. Kalian tahu nggak sih kalau aku itu sering banget pakai pembatas buku itu yang dari tag label dari merek baju biasanya yang aku sering pakai itu. Jadi kayak gini. Ini mereknya. Mungkin kalian tahu ya, pokoknya kayak gini. Terus aku ngerasa kok cukup bagus gitu loh. Terus bentuknya biasanya kan kotak panjang, persegi panjang atau kayak gitu. Terus ini tuh bulat kok lucu. Jadi aku kayaknya bakalan pakai ini untuk jadi pembatas buku. Soalnya aku biasanya pakai pembatas buku itu ada beberapa yang aku, nah kayak gini. Ini sebenarnya juga brand label dari baju yang aku suka. Terus ya karena gambarnya bunga-bunga gitu loh, cantik banget. Terus aku tambahin aja sama talinya kayak ini. Ini sisa tali buat biasanya buat kancing baju gitu loh, karena mamaku suka jahit. Terus akhirnya kan ada sisa-sisa jadi aku pakai, terus jadi lucu. Jadi kayak gitu sih konsepnya. Ini ada yang bulat, bagiku lucu karena warnanya putih sama tulisannya warnanya apa ini, warna Wardah, warna sage kayak gitu. Terus sama ini, terus ada beberapa yang kayaknya warnanya hitam biasanya. Kayak gini. Ini aku juga suka karena bentuknya lucu aja, karena warnanya itu tulisannya putih. Terus ini talinya ya tali kayak gini. Talinya ini aku gunting, terus habis itu aku ikat di atasnya, terus aku urai kayak gini, jadi kayak semacam talinya. Jadi kayak gitu sebenarnya pembatas bukuku yang aku beli. Emang bener-bener fungsinya untuk membatas buku itu banyak. Cuman entah kenapa aku suka banget koleksi kayak tag-tag kayak gini ini untuk jadi pembatas buku. Yang ini dari label yang sama, cuman versi yang terbaru yang ini. Tapi aku lebih suka versi yang lama yang ada gambar bunga-bunganya. Tapi aku tetap koleksi ini karena bagiku bahannya bagus karena tebel gitu loh. Jadi yang ini aku bakalan gunting juga. Terus setelah aku gunting aku baru membereskan segala kekacauan ini. Lihat. Ini jilbab, ya baju, banyak banget sebenarnya. Di belakang juga masih ada. Terus itu yang digantungan baju-baju kotor yang bukan kotor sih, baru sekali aku pakai dan bentar. Biasanya aku anggap baju itu nggak kotor. Ada banyak di situ. Yang mungkin masih aku pakai lagi beberapa hari ke depan itu ada di situ. Jadi kayaknya mungkin aku bakalan lipat itu juga biar nggak terlalu banyak yang nempel. Kemudian itu jadi seperti ini talinya diurai, ini buat kayak gantungan gitu loh, kayak gini. Set. Nah, BTW aku lagi baca di halaman karena kucingku lagi minta ditemenin main di halaman. Tuh, kelihatan gak sih kucingku? Jadi dia kayak mantul gitu. Jadi aku mau baca dulu. Jadi aku lagi senengnya bukan karena apa-apa sih, cuman aku kemarin itu waktu cek Ipusnas, aku ngecek apakah novel-novel yang sedang aku baca ini ada yang available. Kalau yang ini The Poppy War emang udah aku pinjem semingguan yang lalu. Jadi yang itu udah aku pinjem, dan waktu pinjem di Ipusnas itu kan 14 hari. Jadi itu masih ada waktu lumayan lama. Terus kemarin itu waktu aku ngecek ternyata novel yang ini, yang The Dragon Republic itu juga available, dan itu cuma satu karena emang susah banget untuk dapetin ini. Jadi aku bener-bener harus cepet-cepet pinjem biar nggak keduluan sama orang lain. Terus yang nomor 3 pun yang yang Burning God atau ya Dewa Api kalau nggak salah, itu juga ada di Ipusnas, cuman aku belum bisa dapat sampai sekarang. Dan kenapa aku seneng dan lega, karena waktu pinjemku di Perpus Bung Karno itu nggak ada 1 minggu lagi, kayaknya tinggal 4 harian kalau nggak salah. Dan ini yang nomor 1 ini aja aku belum selesai baca, baru sampai ke setengah. Apalagi yang ini, dan ini lebih tebel. Jadi kayaknya aduh, kalau aku nggak bisa dapetin novel ini di Ipusnas, aku harus bukan gagalkan sih, setidaknya aku harus kembalikan ini dulu ke Perpus Bung Karno. Terus nanti kapan-kapan aku bakalan balik untuk pinjem lagi. Jadi aku mikirnya seperti itu. Cuman kayak sayang banget gitu loh, aku kayak nggak mau melepaskan ini dulu. Aku mau menyelesaikan cerita ini dulu, setidaknya nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang nomor 3 bakalan
Semoga nanti dalam prosesnya aku bisa pinjem di Ipusnas. Dan karena aku bisa dapatkan di Ipusnas, dua novel ini udah ada dalam rak pinjamanku. Jadi aku udah setidaknya, karena aku bisa pinjam ini di Ipusnas, dan waktu pinjam di Ipusnas sekarang jadi 14 hari, setidaknya aku masih ada cukup waktu untuk bisa menyelesaikan novel ini. Dan semoga aku masih punya waktu sih, dan semoga bisa menyelesaikan ini tepat waktu, karena takutnya aku ada kesibukan lain. Cuman kayaknya enggak terlalu sibuk sih beberapa hari ke depan, karena kalau yang di akhir tahun yang lalu itu emang lagi banyak acara, lagi banyak kegiatan, lagi banyak hal yang harus aku kerjakan. Jadi makanya yang novel yang ini pun setengah aja aku belum selesai. Jadi aku lega, jadi aku mau membaca lagi. Semoga aku setidaknya yang novel yang ini 2 hari selesai. Semoga sih, aku bakalan kebut. Ini baru setengah BTW, ya ampun. Belakangan ini kepalaku lagi bener-bener terbagi-bagi gitu loh. Aku pengen baca, tapi aku juga lagi mood banget untuk gambar. Terus juga ada ide untuk bikin kayak short video untuk gambar. Jadi mungkin di video YouTube ini yang panjang itu aku bakalan membahas tentang buku dan apa aja yang aku lakukan ketika aku membaca buku. Terus apa aja yang berhubungan tentang buku, seperti itu. Terus kalau yang short video, aku mungkin bakalan upload video ketika aku menggambar, karena gambarku itu sebenarnya udah lumayan banyak, dan kebanyakan itu aku nggak bikin videonya. Aku biasanya cuma ngefotoin doang. Jadi aku kepikiran, daripada short videoku itu kayaknya nggak ada isinya, mending aku bikin short video buat gambar. Jadi untuk akun YouTube ini aku bakalan isinya adalah membaca dan menggambar. Itu sebenarnya gak jauh beda sama akunku di Instagram, karena Instagramku pun juga kebanyakan adalah review buku, terus hasil gambaranku, terus kucing, ya tentang kehidupanku sehari-hari. Enggak juga sih, kebanyakan kalau di Instagram ya buku, kucing, tanaman, gambar, seperti itu. Rencanaku seperti itu. Terus karena waktu pinjamku itu emang bener-bener udah tinggal hari ini sama besok, dan besok itu aku udah harus mengembalikan buku yang aku pinjam. Sedangkan yang ini sampai sekarang belum selesai aku baca, karena aku masih sibuk ini dan itu, dan juga masih sibuk untuk ngurusin gambaranku. Kayaknya aku harus hari ini bener-bener fokus untuk menyelesaikan ini aja. Untuk reviewnya aku bakalan bikin itu besok sore mungkin, kalau nggak besok malam, kalau nggak gitu ya besok lusa. Untuk buku ini, karena yang buku ini seingatku aku belum pernah membahas ini sama sekali. Aku cuma bilang kalau aku sedang proses membaca ini. Jadi seperti itu. Untuk buku yang kedua, yang The Dragon Republic, itu aku akhirnya menyerah untuk mengembalikan buku fisiknya aja besok ke perpus. Terus aku bakalan lanjutin untuk membaca dari Ipusnas aja. Kalau emang mungkin aku kayaknya bakalan balik ke perpus Bung Karno lagi untuk pinjem buku fisiknya lagi nanti beberapa hari ke depan, seperti itu. Karena bagiku lebih gampang untuk baca buku fisik. Jadi seperti itu aja. Update singkatku. Pada akhirnya aku belum menyelesaikan ini, kurang sekitar 60-an halaman lagi. Tapi waktu pinjamku udah habis, ini adalah waktu terakhirku. Jadi aku mau berangkat ke perpus buat mengembalikan 2 buku ini. Padahal yang ini aku belum baca sama sekali. Setidaknya di Ipusnas aku udah pinjem keduanya. Jadi setidaknya masih ada sekitar 10 harian lagi aku masih ada kesempatan untuk membaca ini dari Ipusnas. Oh, rambutku kok kayaknya udah kepanjangan. Mungkin abis ini aku bakalan potong. Jadi ini adalah reviewku pertama di tahun 2025 ini, dan buku pertama yang aku selesaikan di tahun 2025 adalah The Poppy War. Ini adalah buku yang aku baca itu udah cukup lama ya, proses bacanya buku ini dari sekitar awal tanggal 20-an awal Desember sampai kemarin itu jam berapa ya? Tanggal 8 Januari aku baru selesai. Ya ampun, cukup panjang, sekitar 3 mingguan. Ya nggak apa-apa, emang bukunya tebel, novelnya tebel juga. Aku emang lagi lumayan sibuk dan lumayan banyak hal yang ada di kepala aku, jadi
emang butuh proses untuk membaca ini. Jadi kayaknya sebelum-sebelumnya di video-video yang di depan-depan tadi itu kebanyakan aku cuma bilang kalau aku sedang proses membaca The Poppy War dan kendala-kendala yang mungkin terjadi selama aku membaca itu. Dan untuk reviewnya aku bahkan belum ngomong sama sekali sama kalian. Jadi untuk The Poppy War ini adalah novel yang populer, cukup populer atau bahkan populer banget ya untuk para pembaca, karena memang novel ini tuh kayaknya bestseller di Amerika, juga bestseller di Indonesia sih. Setauku seperti itu, karena di Ipusnas pun ini juga antri banget. Jadi nomor 1 yang The Poppy War, terus The Dragon Republic sama The Burning God di Ipusnas itu antri semua. Jadi untuk kalian yang belum pernah tahu The Poppy War, jadi The Poppy War ini sebenarnya adalah novel fiksi fantasi yang ada landasannya sejarah. Jadi beneran sebenarnya di tahun 1800-an kalau nggak salah itu beneran terjadi ada namanya perang opium dalam bahasa Indonesianya, atau The Poppy War dalam bahasa internasionalnya, yang terjadi di Cina. Dan perang opium ini melibatkan antara Cina, Inggris sama Jepang kalau nggak salah loh ya, karena aku juga nggak terlalu tahu banyak tentang The Poppy War yang ada di dunia nyata. Belum baca sih, karena kayaknya itu sejarah yang lumayan berat dan kompleks gitu loh. Pokoknya ini melibatkan 3 negara itu utamanya, if I'm not mistaken, sama ada hubungannya sama opium, karena ada peredaran opium secara ilegal gitu loh di sana. Terus terjadilah perang itu. Terus di novel ini memang ada landasannya dari sejarah itu, cuman ada ditambah lagi bumbu-bumbu fantasi, karena kalau di dunia nyata kan itu ya udah perang antar negara, perang antar orang gitu kan. Kalau di novel ini ada bumbu-bumbu fantasinya, itu ada dewa-dewinya, ada sihirnya, ada tokoh-tokoh fantasinya gitu loh. Jadi landasannya sejarah, tapi ini lebih kompleks lagi dan lebih menarik lagi untuk dibaca sama penikmat novel-novel fantasi. Jadi untuk tokoh utamanya itu yang namanya Rin atau Runin. Rin itu adalah warga kerajaan Nikan. Dan Nikan ini kalau kita baca ceritanya itu adalah, kalau di dunia nyatanya itu adalah Cina. Nah, Rin ini dia itu anak yatim piatu korban perang. Dia itu diasuh oleh sebuah keluarga penyelundup opium, karena memang di Nikan itu opium itu barang ilegal. Nah, Rin ini dia itu tidak disayang sama keluarga angkatnya atau keluarga asuhnya, dan karena itu dia itu berusaha keras untuk bisa sekolah gitu loh, bisa sekolah secara gratis di sebuah institusi akademi militer yang ada di Singard. Dan dia ini secara mengejutkan, setelah kerja kerasnya, belajarnya secara mandiri itu, dia itu bisa lolos ujian masuk untuk masuk ke Singard. Padahal ujian masuk itu susah banget, dan hampir sebagian besar orang yang masuk ke Singard atau ke akademi militer itu adalah anak-anak atau orang-orang yang memang benar-benar dari kecilnya itu mereka itu berada punya pendidikan yang cukup, terus mereka juga punya bekal semacam bela diri. Sedangkan Rin ini kan dia dari anak yang nggak benar-benar sekolah secara formal, dia itu belajar mandiri, dan secara mengejutkan dia itu bisa masuk gitu loh. Dan dia adalah satu-satunya dari provinsinya, karena di Nikan itu terbagi menjadi 12 provinsi. Yang aku lihat-lihat itu provinsinya itu dibagi dalam nama-nama kayak zodiak apa sih, sio-sio di Cina kan ada 12 simbol kan. Nah, Rin ini dari dari provinsi ayam kalau nggak salah. Jadi ada ayam, kambing, babi kayak gitu-gitu. Ayam, babi, anjing, semacam itulah pokoknya yang ada di sio. Nah, Rin ini setelah masuk ke Singard dia itu belajar keras, benar-benar berkompetensi sama anak-anak lain. Bahkan dia pernah punya seorang musuh di Singard, karena dia itu dipandang rendah sama anak-anak lainnya. Kebanyakan itu adalah anak-anak orang kaya, sedangkan Rin ini adalah anak yang tidak mampu sama sekali. Secara penampilan kan kelihatan banget kalau dia itu nggak mampu. Terus dia itu juga nggak pernah sekolah gitu loh, dia nggak pernah belajar bela diri, jadi dia itu kayak dikucilkan. Cuman di sekolah itu ternyata dia menemukan seorang sahabat yang baik banget, yang bisa menerima Rin dan membantu Rin kalau Rin ini mengalami masalah yang namanya Kitai. Nah, Kitai ini cowok dan Rin ini cewek gitu loh BTW. Terus selama di sekolah itu, selain aku tertarik sama Kitai karena Kitai ini adalah seorang sahabat yang baik banget, yang
ada kemungkinan nantinya akan ada kisah cinta antara Rin dan kita, I don't know, tapi kayaknya sih enggak ya. Kalau persahabatan ini kayaknya enggak akan menjurus ke cinta sih. Ada juga tokoh-tokoh lain yang bagiku menarik, yaitu si guru Jiang atau Master Jiang sebutannya, karena guru ini digambarkan sebagai seseorang yang eksentrik banget, yang dipandang rendah sama guru-guru lain karena dia itu apa ya, mata pelajaran yang dia ampu atau yang dia ajarkan itu kayak bukan hal yang sangat penting banget gitu loh. Jadi dia itu mengajarkan kayak sejarah dan kebudayaan, sedangkan kalau pelajaran-pelajaran lain itu lebih penting seperti strategi, terus bela diri, terus bahasa, terus apalagi ya, lupa aku, dan hal-hal yang lain. Sedangkan untuk si guru Jiang ini pelajarannya kayak bukan pelajaran yang sangat penting. Sedangkan biasanya kalau dalam cerita-cerita orang-orang yang dipandang rendah seperti ini malah sebenarnya justru adalah orang-orang yang paling kuat atau yang paling nantinya akan menjadi seorang pahlawan gitu loh di akhir. Dan dugaanku tentang guru Jiang ini bener banget gitu loh. Jadi silahkan kalian baca sendiri. Jadi ini guru Jiang adalah orang yang sangat menarik bagiku, dan ternyata ada sebuah rahasia yang emang sudah aku duga dari awal sih, lumayan awal itu, bahwa si guru Jiang ini pernah ada dalam suatu kisah sebelumnya tentang Trifecta atau 3 tokoh penting yang pernah menyelamatkan negara Nikan itu di Perang Opium 2. Jadi Perang Opium itu udah pernah terjadi 2 kali, dan ada 3 tokoh yang disebut sebagai Trifecta. Dan ternyata si guru Jiang ini punya andil yang besar banget selama masa Perang Opium 2 itu. Dan itu udah aku duga, cuman emang pada akhirnya benar-benar terbukti bener dugaanku itu di akhir. Dan aku seneng, bukan ini nggak gampang lumayan gampang ditebak, tapi bukan yang gampang banget ditebak gitu loh. Jadi ya seperti itu. Terus ada lagi tokoh-tokoh yang menarik lainnya, itu adalah kakak tingkatnya Rin yang namanya Altan Trengshin. Jadi Altan ini dianggap sebagai legenda di sekolah karena dia itu sangat kuat dan tidak pernah terkalahkan dalam sebuah adu duel kayak gitu. Jadi di sekolah itu ada kayak sebuah tradisi duel antara murid-muridnya, kan itu adalah sekolah militer ya. Terus habis itu juga ada Maharani atau ratu dari kerajaan Nikan itu, yang disebut sebagai ular betina. Nah, si Maharani ini menariknya dari si Maharani ini, dia itu adalah seorang yang misterius. Jadi di novel ini yang di pertama ini nggak terlalu muncul, cuma dia itu digambarkan sebagai seseorang yang sangat cantik, dan ketika orang melihat dirinya, orang-orang itu akan tunduk kepada dia dan rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi si Maharani dan kerajaannya atau Nikan. Dan ketika Rin atau si tokoh utama ini untuk pertama kalinya melihat si Maharani ini, Rin ini benar-benar kayak terhipnotis gitu loh sama kecantikannya si Maharani. Padahal umurnya udah lumayan tua, cuman dia digambarkan sebagai seorang yang cantik banget tapi juga dingin gitu loh. Dan berdasarkan sebutannya sebagai ular betina, aku waktu pertama kali mendengar itu di awal banget aku menduga bahwa sebenarnya si Maharani ini bukan orang yang baik. Dan lama kelamaan juga kayaknya mulai kelihatan bahwa si Maharani ini emang bukan orang yang baik gitu loh. Dia adalah orang yang licik, dan ini baru terbongkarnya di bagian akhir sih. Tapi biasanya kalian kepikiran nggak sih kalau biasanya sebutan sebagai ular itu nggak pernah disematkan ke seseorang yang baik, ya nggak sih? Jadi aku menduganya berdasarkan namanya aja, berdasarkan sebutannya aja aku udah menduga bahwa si Maharani ini adalah orang yang licik dan mungkin malah jadi musuh dalam Seribu. Jadi seperti itu. Terus habis itu menariknya, selain tokoh-tokohnya yang menarik itu, ada banyak aspek, banyak hal di novel ini yang bisa kita cari padanannya di dunia nyata. Jadi kayak Nikan, kalau Nikan itu kan berdasarkan tempatnya, berdasarkan deskripsinya, ceritanya itu adalah Cina kalau di dunia nyata. Terus juga ada Hesperia, sebutannya kalau di novel ini Hesperia. Hesperia ini kalau kita cari padanannya di dunia nyata itu adalah negara Inggris. Terus habis itu ada Federasi
Mugen. Federasi Mugen ini adalah musuh besar dari Nikan. Dan berdasarkan deskripsi orang-orangnya, terus kepercayaan mereka kepada untuk menyembah si kaisar karena kaisarnya ini dianggap sebagai keturunan dewa, ini bisa kita cari padanannya di dunia nyata itu adalah negara Jepang. Terus juga ada sebuah pulau kecil yang ini adalah pulau yang ada di bagian selatan Nikan. Di bagian selatan Nikan itu ada sebuah pulau kecil yang itu dianggap sebagai bagiannya Nikan. Cuman kayak orang-orangnya adalah bukan orang-orang Nikan, yang disebut sebagai pulau Spare, dan orang-orangnya disebut sebagai orang-orang Spare. Jadi orang-orang Spare ini mereka sebenarnya adalah bagian dari Nikan, tapi mereka itu kayak orang luar gitu loh. Terus kalau kita membacanya itu melihat posisi pulaunya, terus membaca hubungan antara Nikan sama Spare ini, kita akan bisa mencari padanannya di dunia nyata itu sebagai Taiwan, iya, sebagai pulau Taiwan kalau nggak salah, if I'm not mistaken, karena aku geografinya agak jelek juga. Terus juga ada beberapa bagian-bagian itu yang menarik gitu loh kalau padanannya di dunia nyata dalam sejarah itu seperti ini. Jadi ada bagian yang bagiku menarik adalah Federasi Mugen, atau kalau di dunia nyata itu Jepang, mereka itu digambarkan sebagai ada orang yang digambarkan sebagai seorang ilmuwan dari Federasi Mugen, yang si ilmuwan ini dia itu disebut sebagai Dr. Shiro kalau nggak salah namanya. Dia itu sangat gila sama ilmu pengetahuan, dan dia itu kejamnya itu dia berani melakukan eksperimen gila kepada tubuh manusia, terutama orang-orang dari Nikan, seperti dibelah-belah, dilihat organ dalamnya seperti apa. Itu benar-benar sekejam itu. Dan kalau kita tahu sejarahnya dalam masa perang itu kan emang orang Jepang dulu itu pernah punya suatu camp kalau nggak salah di Cina, di mana di camp itu orang-orang Cina yang masuk ke camp itu, mereka itu akan digunakan sebagai bahan eksperimen yang sangat kejam yang dilakukan oleh para peneliti atau ilmuwan dari Jepang. Dan ini menarik gitu loh, kita bisa mencari padanannya. Nggak semuanya ada padanannya, cuman kalau kita bisa menemukan padanannya itu, kalau aku bisa menemukan padanannya di dunia nyata, dalam sejarah, dalam geografi di dunia nyata, itu kayaknya seneng gitu loh aku bisa menemukan itu. Jadi cerita ini menarik banget. Cuman yang aku nggak suka dari ini adalah aku nggak terlalu suka sama karakter tokoh utamanya, yaitu Rin, karena digambarkan di sini kan dia trupsnya sepertinya mirip-mirip sama novel-novel yang biasanya aku baca beberapa tahun yang lalu ketika umurku masih jauh lebih muda, yaitu tentang seorang gadis yang dia itu pada awalnya dianggap sebagai gadis yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, tapi ternyata setelah dia berusaha keras, dia itu bisa menjadi seorang pahlawan. Ya, kayak seorang gadis yang tiba-tiba jadi pahlawan gitu loh. Dan Rin ini memang seperti itu. Rin adalah anak yang dianggap lemah sama orang lain, tapi ternyata dia itu bisa menjadi orang yang hebat. Dan dia ini ternyata punya kekuatan untuk bisa memanggil seorang dewa, yang dewanya ini disebut sebagai Phoenix. Jadi dewa Phoenix ini adalah dewa api dan kebencian. Dan sebenarnya berdasarkan deskripsi ceritanya, sebenarnya yang aku baca adalah dewa itu tidak sebaiknya dipanggil untuk dipanggil untuk membantu kita untuk melakukan suatu tugas. Kayak Rin di sini kan dia ada dalam suatu perang atau perang opium ketiga. Dia itu ketika sangat terdesak, dia itu pada akhirnya memanggil si dewa api ini untuk memusnahkan musuhnya atau orang-orang Federasi Mugen. Dan karena itu aku menganggap bahwa Rin ini kayak berpikiran pendek gitu loh, karena sebenarnya banyak orang yang ada di sekitarnya Rin ini, seperti gurunya atau Master Jiang yang di awal tadi itu menginginkan Rin untuk tidak memanggil dewa itu. Dia bisa berkomunikasi dengan dewa, tapi sebaiknya tidak menggunakan kekuatan si dewa ini untuk membalaskan dendamnya. Cuman Rin ini di sini adalah orang yang sangat pendendam, keras kepala, sombong juga, terus dia itu berpikiran pendek,
yang membuat dia ini pada akhirnya tidak memikirkan ada jalan lain selain menghabisi musuh-musuhnya dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Jadi seperti itu. Aku jadi membaca ini jadi kayak, aku suka ceritanya, cuman aku nggak suka tokoh utamanya yang emosional, terlalu gampang marah dan terlalu gampang tersulut emosi. Mungkin kalau aku pikir-pikir lagi, mungkin ini emang adalah novel pertama emang digambarkan seperti itu. Mungkin sepanjang perjalanan waktunya nanti novel nomor 2 dan 3 mungkin pada akhirnya Rin ini akan menemukan kebijaksanaan dalam dirinya. Jadi untuk novel yang pertama aku suka, ceritanya menarik karena ada campuran antara sejarah dan fantasinya. Tapi yang ini aku tidak terlalu suka sama tokoh utamanya. Jadi sekian aja untuk review novel The Poppy War dariku. Selanjutnya aku akan baca The Dragon Republic. Dan sebelum aku kepanjangan, aku tutup aja. Sekian, terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.